Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin membawakan materi kami yaitu MySQL dan CRUD, demo aplikasi data mahasiswa. Sebelum kami mulai ke materi kami, di sini ada nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rafif Sandana, yang kedua ada Sultan Tamim Pulungan, yang ketiga ada Amzaria Wasliono, yang keempat ada Irgi Alfredi Saragi, lalu yang terakhir ada Ahmad Jidan. Lalu di sini ada agenda presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan membahas latar belakang, tujuan, dan manfaat pengembangan aplikasi. Lalu yang kedua ada landasan teori. Di dalam ini ada PHP, MySQL, database, CRUD, dan teknologi pendukung. Lalu yang ketiga ada analisis dan perancangan. Di dalam ini ada kebutuhan sistem, struktur database, dan alur kerja. Lalu yang keempat ada implementasi dan demo. Di sini ada struktur project dan tampilan aplikasi Simawa. Lalu yang terakhir ada keamanan dan penutup. Di sini ada mekanisme keamanan, kesimpulan, dan saran. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kita lanjut ke latar belakang. Latar belakangnya ialah pengolahan data mahasiswa secara manual itu menghambat efisiensi proses akademik. Jadi dibutuhkannya sistem terkomputasi agar data seperti NIM, nama, jurusan, dan status akademik dapat disimpan secara terstruktur dan mudah diakses. Solusi yang dikembangkan itu adalah aplikasi web data mahasiswa yang menggunakan PHP dan database MySQL. Menerapkan konsep CRUD atau create, read, update, and delete. Lengkap dengan autentikasi pengguna, dashboard informasi, dan tampilan yang responsif. Oke, tujuan dan manfaat penulisannya ialah tujuannya yang pertama untuk menjelaskan proses pembangunan aplikasi data mahasiswa berbasis web. Yang kedua, menjelaskan penerapan konsep CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Yang ketiga ialah mendeskripsikan fungsi setiap file utama dalam aplikasi. Dan yang keempat, mendokumentasikan hasil implementasi sebagai laporan praktikum. Adapun manfaatnya yang pertama ialah menambah pemahaman tentang implementasi PHP, MySQL, dan konsep CRUD. Yang kedua, menjadi referensi mahasiswa dalam belajar pembuatan aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir ialah memberikan gambaran proses pengembangan aplikasi data mahasiswa. Dan adapun poin selanjutnya yakni fondasi teknologi aplikasi. Jadi fondasinya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada PHP, yang kedua ada MySQL, dan yang ketiga ada database. Nah, jadi PHP di sini ialah bahasa pemrograman server site untuk membangun aplikasi web dinamis, mengelola autentikasi koneksi database, dan aplikasi CRUD. Yang kedua itu MySQL. Jadi MySQL ini ialah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang menggunakan SQL untuk menyimpan dan mengolah data mahasiswa serta admin. Dan yang ketiga ada database. Nah, database ini kumpulan data terstruktur yang mengurangi redundansi, menjaga konsistensi, dan meningkatkan keamanan penyimpanan. Selanjutnya akan dibawakan oleh materi berikut. Sabar. Baiklah, selanjutnya ada konsep CRUD atau 4 operasi dasar pengolahan data yang diterapkan pada aplikasi Simawa.
Yang pertama ada create, itu untuk menambahkan data mahasiswa baru ke database melalui formulir dari input. Yang kedua ada read, itu untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel yang selalu terkini. Yang ketiga ada update, untuk mengubah informasi mahasiswa apabila terdapat kesalahan atau perubahan. Lalu yang terakhir adalah delete, yaitu untuk menghapus data mahasiswa yang tidak lagi diperlukan dari database. Selanjutnya, ada tools pendukung. Yang pertama, HTML, CSS, dan JavaScript. HTML membantu untuk membangun struktur halaman, sedangkan CSS mengatur tampilan visual dan JavaScript untuk menambah interaktivitas tanpa reload halaman. Ada XMPP untuk paket pengembangan lokal bersih Apache dari web server, MySQL atau MariaDB dari database server, dan PHP dalam satu instalasi. Ketiga ada chart.js, yaitu framework dari JavaScript untuk visualisasi data dashboard, seperti grafik batang per jurusan dan diagram donut perbandingan gender. Yang terakhir, alur kerja aplikasi. Administrator wajib login sebelum mengakses dashboard dan fitur pengolahan data. Yang pertama, untuk buka aplikasi lalu login. Untuk buka aplikasi, pengguna mengakses melalui browser. Untuk login, sistem memverifikasi username dan password ke database. Dashboard, pengguna bisa melihat statistik data mahasiswa. Lalu crud data untuk menambah, lihat, ubah, atau hapus data mahasiswa. Lalu yang terakhir, logout, yaitu sesi diakhiri, data session, dan cookie dihapus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi ketiga. Oke, selanjutnya ada perancangan basis data, 2 tabel utama, administrator, atau akses sistem dan mahasiswa, yaitu data inti. Pertama ada tabel admin, filenya ID, username, password, dan nama. Tipenya ada inter, baru varchar, kemudian varchar, dan varchar. Kemudian keterangannya primary key, username login, hash decrypt, lalu ada nama admin. Kemudian ada tabel mahasiswa, filenya yaitu ID, name, nama, jurusan, semester, jenis kelamin, dan status. Kemudian tipenya ada integer, varchar, integer, varchar, dan varchar. Kemudian ada keterangannya yaitu primary key, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, program studi, semester aktif, jenis kelamin, dan aktif atau nonaktif. Kemudian mengapa primary key penting? Setiap baris memiliki identitas untuk unik sehingga proses update dan delete dapat menargetkan data secara tepat. Kemudian ada struktur project, organisasi folder dan file aplikasi Simawa di Visual Studio Code. Itu sudah tercantum gambarnya di situ. Kemudian ada yang pertama itu adalah ada out, yaitu login dan logout administrator. Yang kedua ada config, yaitu konfigurasi koneksi database. Kemudian ada database, file SQL untuk import PHP MyAdmin. Lalu ada include, yaitu header, sidebar, navbar, dan footer. Lalu ada laporan, export PDF, Excel, dan cetak. Lalu ada mahasiswa, CRUD, tambah, edit, hapus, detail. Kemudian ada aset, CSS, JavaScript, gambar, dan upload. Kemudian ada demo, setup admin dan login. Akun admin dibuat sekali melalui setup PHP. Lalu pengguna login untuk mengakses sistem. Seperti sudah tertera pada gambar itu, yaitu setup pertama kali dijalankan satu kali untuk membuat akun admin dengan password yang terhash secara otomatis. Lalu kemudian ada halaman login, form login dengan validasi username dan password dilengkapi opsi ingat saya menggunakan cookie. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada
demo dashboard aplikasi. Setelah administrator berhasil login, sistem akan menampilkan halaman dashboard sebagai halaman utama aplikasi. Pada dashboard ini, pengguna dapat melihat ringkasan informasi mengenai data mahasiswa yang tersimpan di dalam database secara real-time. Di bagian atas ditampilkan beberapa kartu informasi atau summary cards, seperti jumlah total mahasiswa, jumlah mahasiswa aktif, dan informasi penting lainnya. Tujuannya adalah agar administrator dapat mengetahui kondisi data secara cepat tanpa harus membuka seluruh daftar mahasiswa. Selain itu, dashboard juga dilengkapi dengan visualisasi data menggunakan chart.js. Misalnya terdapat graf batang yang menunjukkan jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan, serta diagram donat yang memperlihatkan perbandingan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Penggunaan grafik ini membuat informasi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat angka dalam tabel. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada demo kelola data mahasiswa. Pada halaman ini, seluruh data mahasiswa ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti NIM, nama, jurusan, semester, jenis kelamin, dan status mahasiswa. Untuk memudahkan pencarian, sistem menyediakan fitur search dan filter, sehingga administrator dapat menemukan data tertentu dengan cepat, terutama jika jumlah datanya sudah banyak. Apabila ingin menambahkan data baru, administrator cukup memilih tool tambah data, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan. Sebelum data disimpan, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu untuk memastikan seluruh data yang dimasukkan sudah benar dan lengkap. Semua perubahan tersebut akan langsung tersimpan ke database MySQL sehingga data yang ditampilkan selalu diperbarui secara otomatis. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada mekanisme keamanan aplikasi. Selain memiliki fitur CRUD, aplikasi ini juga menerapkan beberapa mekanisme keamanan agar data dan akun administrator tetap terlindungi. Pertama adalah password hashing. Password administrator tidak dapat disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan diubah menjadi bentuk hash menggunakan fungsi password hash. Saat login, sistem akan mencocokkannya menggunakan password verify, sehingga password asli tidak pernah tersimpan di database. Yang kedua adalah prepare statement. Teknik ini digunakan saat aplikasi berkomunikasi dengan database untuk mencegah serangan SQL injection, yaitu upaya menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna. Kemudian terdapat validasi input, yaitu proses penyaringan data menggunakan fungsi seperti HTML special chars. Tujuannya untuk mencegah serangan cross-site scripting atau XSS yang dapat menyisipkan kode berbahaya melalui input pengguna. Terakhir adalah validasi upload file. Sistem membatasi ukuran file maksimal 2 MB serta hanya mengizinkan jenis file tertentu. Dengan demikian, risiko pengguna mengunggah file berbahaya dapat diminimalkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, kita telah sampai di penghujung materi, maka saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami bawakan. Jadi kesimpulannya, PHP dan MySQL mampu menghasilkan aplikasi data mahasiswa yang efektif. Konsep CRUD memudahkan pengelolaan data secara lengkap, sementara session, validasi input, prepared statement, dan password hashing menjaga keamanan data. Aplikasi ini berhasil mempercepat proses pengelolaan data dan meminimalkan kesalahan dibanding cara manual. Lalu di sini ada saran pengembangan. Yang pertama ada fitur pencarian dan penyaringan data yang lebih lengkap. Lalu yang kedua ada sistem hak akses berdasarkan level administrator. Yang ketiga ada ekspor data ke PDF dan Excel yang lebih natif. Lalu yang keempat, penerapan framework PHP agar lebih terorganisir. Lalu yang terakhir ada CRF, token, dan enkripsi data sensitif. Baik, sekian materi dari kami. Kami kelompok 6 akan menutup presentasi kami hari ini. Terima kasih. Ran?
instrumen negara, bunuh anaknya. You just want some fries, would you like some tea? Give you ABC, you don't want none of my activist shit. So give me 3 minutes, I'm gonna crank you out another hit. Cause last time I heard you just wanna dance with me. If you just wanna dance with me, you just wanna dance with me. If you just wanna dance with me. Jika kau ingin lupa sebentar keadaan yang sukar, karena air yang pudar, hukum yang kian memelar. Dance with me. If you wanna dance with me. If you wanna bounce. Blazing in the frame, throw your hands away. Count me in. Ingin mati rasa, apa kau bisa tetap berdansa? Jika terselip ku bicara tentang Papua. If you're not comfortable, then just scroll up. If you're not comfortable,